Halo, ketemu lagi bersama Tio Mahameru. Dan kali ini ya, Tio Mahameru bakal nih menginfokan berita-berita yang lagi hot ya, yang lagi viral pokoknya ya. Nih, ada pencabulan, ada narkoba, ada pembunuhan, ada paskibraka meninggal, ada TKI dibunuh. Dan yang pasti juga nih, ada lagi knalpot brong ya, dirazia polisi. Oke, dan ini nih yang pertama, pesta miras dan narkoba. Sebanyak 9 orang remaja ditangkap kepolisian saat tengah pesta miras dan narkoba di sebuah rumah di Jalan Multikarya Matraman, Jakarta Timur dini hari kemarin. Kapolsek Matraman, Tejo Asmoro mengatakan saat itu pihaknya tengah beroperasi PPKM level 4, lalu mendengar suara keramaian di sebuah rumah. Saat didatangi, para remaja yang berkerumun tersebut tengah meminum minuman keras dan memakai ganja. Petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan 1,5 kg ganja. Dari ke-9 remaja yang ditangkap ini, 2 diantaranya ternyata bandar narkoba jaringan lapas. Saat ini mereka ditahan di Mapolsek Matraman dan diancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Perusakan ambulan. 3 pemuda merusak mobil ambulan Puskesmas yang sedang melintas di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kejadian berawal saat ambulan tersebut tidak bisa melintas di lokasi kejadian karena motor pelaku melintang di tengah jalan. Sopir ambulan kemudian turun dari mobil dan berusaha memindahkan motor tersebut. Tapi tak lama setelah turun dari mobil itu, pelaku datang dan berusaha mendekati Jafudin. Salah satu pelaku kemudian berusaha melakukan pemalakan dengan meminta uang 5.000 kepada salah satu nakes. Pelaku yang merupakan saudara dari salah satu penumpang ambulan merasa tidak terima karena mendapatkan pukulan, langsung meminta bantuan temannya untuk melakukan perusakan ambulan. Pelaku yang sempat kabur saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Penjualan manusia. Seorang gadis 17 tahun di Ambon, Maluku dijual sebagai PSK. Korban awalnya ditawari sebuah pekerjaan oleh pelaku. Korban selama 2 minggu harus melayani hubungan badan dengan pengunjung kafe. Meski sempat menolak dengan permintaan yang dilakukan tersangka, tapi korban tidak berdaya saat berada di lokasi perantauan tersebut. Setelah petugas berhasil mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur tersebut, korban langsung dievakuasi petugas ke rumah aman. Pelaku berhasil diamankan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Guru tanpa busana. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tanpa busana viral di aplikasi pesan instan WhatsApp dan media sosial Facebook. Pria dalam video berdurasi 10 detik itu diduga merupakan seorang guru di salah satu SMA di Lembata, NTT. Kapolsek Nagawuntu Ibda Mat Ape menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengamankan pelaku. Dalam video tersebut, pelaku yang merupakan guru pelajaran bahasa Inggris itu terlihat tanpa busana dan melambaikan tangan. Pembunuhan. Seorang TKW asal Indramayu menjadi korban pembunuhan di Taiwan. Ketika ditemukan, korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu, Juwari, menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keterangan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Taiwan. Korban diduga dibunuh mantan pacarnya sendiri yang merupakan TKI asal Bengkulu. Pelaku sudah berhasil diamankan polisi saat keluar dari tempat persembunyiannya di hutan. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena emosi sering dimarahi korban. Razia knalpot. Sebanyak 17
pengendara sepeda motor knalpot Brom ditilang oleh anggota Satlantas Polres Karanganyar kemarin. Para pengendara itu berniat menuju ke kawasan wisata Tawangmangu. Kini 17 sepeda motor tersebut telah ditahan oleh anggota Satlantas Polres Karanganyar. KBO Satlantas Polres Karanganyar Ibtu Anggoro Wahyu S menyampaikan, kegiatan ini guna mengantisipasi komunitas sepeda motor yang hendak menuju ke kawasan wisata saat akhir pekan saat PPKM. Pemilik kendaraan dapat mengambil sepeda motor yang ditahan tersebut setelah membayar denda tilang dan membawa kelengkapan surat serta knalpot standar. Penganiayaan. Seorang tahanan kasus narkoba meninggal dunia saat berada di dalam sel tahanan Polres Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Diduga korban dianiaya karena saat pertama kali diamankan kondisinya baik-baik saja tanpa ada keluhan sakit. Dari foto yang beredar, pada jenazah korban terdapat luka memar hampir di sekujur tubuhnya. Selain itu terdapat luka robek di bagian pelipis serta luka di bawah kantung mata. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Kayu Agung untuk dilakukan visum. Saat ini Polres Oki telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan 10 napi tersebut. Paskibraka meninggal. Anggota Paskibraka Jambi asal Kerinci meninggal dunia di RSUD Raden Matahir Jambi kemarin. Dia sudah sempat ikut bergabung di latihan bersama anggota Paskibra lainnya. Kondisi kesehatan Desta Fendi Rahayu drop pada saat latihan di hari Sabtu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Penganiayaan. Seorang anak di Palembang melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya Sabtu lalu. Pelaku membacok ayah kandungnya dengan palu dan senjata tajam jenis parang hingga sang ayah mengalami luka di kepala. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku mengaku emosi kepada korban karena sering menyiksa ibunya. Pelaku tetap ditangkap meski belum ada pihak keluarga yang membuat laporan. Pencabulan. Seorang kakek di Demak ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Kejadian bermula ketika korban berada di rumah sendiri karena ditinggal ibunya mengantar bambu. Pelaku yang mendatangi rumah korban mengiming-iming korban dengan sejumlah uang. Korban kemudian diikat kedua tangannya dan ditutup mulutnya dengan lakban. Aksi bejat ini terungkap setelah korban bercerita kepada ibunya. Pelaku sudah diamankan dan terancam hukuman 5 tahun penjara.